Terima kasih, mungkin sulit saya perkenalkan nama. Nama saya Dani Bani, Ketua Kelompok Tani Sejahtera. Jadi untuk kelompok Tani Sejahtera kami beranggotakan 20 orang. 20 orang. Ya, jadi kelompok ini terbentuk tanggal 20 bulan 2 2020. Jadi kelompok ini terbentuk atas rekomendasi kepala desa dari Bapak Desa. Rekomendasi kami waktu itu untuk pertamanya budidaya tanaman hortikultura, untuk jadi kami tanam tomat ya. Jadi kami memulai untuk dukungan awal, kami memulai waktu itu kolaborasi dengan YBTS. Jadi dengan pemerintah desa kami dikasih bibit terus mulsa. Jadi untuk plot awalnya itu 5 are ya, untuk tanam tomat. Jadi puji Tuhan dari 2020 sampai sekarang kami dengan dukungan dari pemerintah kami cukup berkembang ya. Jadi dari luasan yang 5 are sekarang lokasi demplot sudah 2, termasuk ini yang 2 hektar ini. Oh, yang hari ini kita ada hari ini ada 2 hektar. Jadi tidak terlepas dari itu, tahun ini kami dikasih benih hortikultura untuk pengembangan. Di sini nanti ada tomat, kacang panjang dengan sayur juga ya. Jadi tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa. Kami bersyukur karena di Desa Susu dengan potensi yang ada dari sumber dayanya, ada air dan dukungan dan kebijakan pemerintah desa untuk bagaimana programnya itu ketahanan pangan. Apalagi kita menuju ke sekarang kan program Pak Presiden untuk ketahanan pangan di setiap daerah. Jadi ini kami bersyukur dengan kebijakan dari pemerintah desa juga sangat membantu kami di sini. Jadi bukan hanya di kelompok kami, tapi ada kelompok-kelompok yang ada di Desa Susu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi, awalnya kami kan berpikir untuk bagaimana pemeran dari pemerintah dengan kami kelompok sini. Awalnya itu berpikir untuk ya minimal memenuhi kebutuhan gizi dalam keluarga tani. Dalam cakupan itu. Iya, dalam keluarga tani. Jadi minimal setiap petani itu bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk konsumsi sehari-hari. Jadi untuk makan sayur tidak perlu beli lagi di pasar. Terus untuk protein hewani ada ikan. Jadi kami memulai itu dari awal dulu budidaya ikan 100 ekor, dan puji Tuhan sekarang sudah berkembang. Tahun kemarin itu ada pengadaan bioflok untuk di tiap posyandu, di tiap dusun itu ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di posyandu. Ya. Selanjutnya itu ya, jadi dari itu dukungan itu, dan terkhusus untuk kelompok Tani Sejahtera sendiri, kami sekarang lagi buat untuk semacam tempat pusat pelatihan, namanya P4S Rumah Tani Sejahtera. Oh, yang ya, tadi pertama ya, yang tadi. Jadi dari titik nol kami memulai. Dulu kami yang belum ada kelompok tani, dari titik nol tuh kami mulai itu karena rekomendasi dari kepala desa. Ya, untuk kami bentuk kelompok awal itu tahun 2020. Sebelum itu kan kami memang sudah bertani, tapi tidak memandang bahwa di sektor pertanian satu bentuk usaha yang cukup menjanjikan. Jadi kami ya seperti biasanya petani sudah dari dulu kan, orang tua sudah bertani, jadi petani biasa-biasa secara tradisional. Tapi karena dengan adanya sekarang yang dukungan dari pemerintah, kami sudah lebih ke menuju ke petani modern. Petani modern ya, yang bisa membaca peluang pasar, membaca kebutuhan komoditi apa-apa yang harganya bagus di bulan apa. Contoh kayak sekarang kan kondisi alam, kondisi alam kan sekarang untuk khusus Desember nih cabai, tomat itu kan harganya tinggi. Nah itu yang ditangkap. Itu yang ditangkap. Ya. Kakak, income-nya seperti apa? Ya, jadi untuk income untuk dari sejauh ini dengan kegiatan kami bersyukur juga anggota kelompok kami itu ada yang bisa selesaikan kuliah dari budidaya horti. Contoh kayak dari hasil itu sampai ada yang bisa wisuda dari hasil budidaya, ada yang bisa bangun rumah, ada yang bisa beli motor. Wow. Ya, jadi dari hasil kami memulai dari tahun 2020. Awalnya kami memang sudah bertani, tapi bertani secara tradisional lah, tidak membaca biasa. Tapi dengan adanya kelompok terus dukungan dari oleh stakeholder lah, berbagai stakeholder, maka perlahan ada edukasi. Oke, kakak, untuk ke depan apa-apa saja yang masih dibutuhkan untuk pembenahan dan
ke depan lebih baik lagi dari hari ini? Ya harapan kami, kebetulan saya sempat diskusi dengan Bapak Desa bagaimana kan Desa Susu ini potensi alamnya sangat bagus, terus kita berada di antara tengah-tengah. Jadi contoh kayak orang mau ke dari Kupang ke Soe dan Kefo kan kita di tengah-tengah. Harapan kami itu kami buat semacam satu agrowisata, tempat persinggahan. Wow, tempat persinggahan. Mungkin orang dari Kupang ke Soe capek di jalan, berhenti bisa minum kopi sambil menikmati kebun, bisa panen ikan ya. Jadi semacam buat tempat persinggahan. Itu harapan kami ke depan. Oke, masih ada lagi selain dari itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgen untuk memacu lagi semangat dari teman-teman. Ya, jadi untuk memacu semangat dari teman-teman tuh, untuk kami khusus di sektor perikanan. Ya, kami rencana tuh ada mau buat, harapan kami kalau bisa ada terkhusus dari dinas atau semacam UPR itu unit pembenihan rakyat. Jadi kita bisa bagaimana kita bisa menghasilkan benih sendiri kan. Sekarang kebanyakan kita tergantung benih itu dari Jawa. Benih ikan. Memang ada yang produksi di sini tapi skalanya kecil. Terus jadi kalau bisa kita akan kembangkan semacam UPR, unit pembenihan rakyat. Jadi bisa menyediakan bibit ikan. Harapan kami ke depan dari kalau kami bisa ada UPR, ya kayak kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar, kami kasih benih terus mereka budidaya, hasilnya baru ambil. Oke, terima kasih Kakak buat waktu bersama dengan Bapak Desa yang boleh dapat kita ngopi bersama di ini titik pengembangan hasil, pengembangan dari teman-teman kita dari kelompok Tani Sejahtera, untuk terus berkembang. Karena itu apa yang telah disampaikan menjadi catatan bagi pihak-pihak terkait. Ada Bapak Desa, ada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata untuk membuka mata melihat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di tempat ini dalam mendukung dan menangkap peluang untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih Kakak bersama dengan Bapak Desa buat waktunya. Semoga tayangan ini boleh dapat memberikan spirit, semangat untuk ke depan kita bisa saling berkolaborasi membangun negeri tercinta kita dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian dari saya, Yubiter Renati, tentunya dari Desa Mesus Yaptesio. Oke, Pak Desa, thank you ya.